Shalom Bapak Ibu, gimana kabarnya? Ya, apapun kondisi dan keadaan kita bersyukur ya Tuhan masih mengizinkan kita untuk datang beribadah pada hari ini. Sebagai landasan daripada pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, maka mari kita membuka Alkitab kita atau Alkitab kita dari 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-27. 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-27. Saya akan membacakannya dan kemudian Bapak Ibu dapat menyimaknya dalam hati masing-masing. Demikian sabda Tuhan. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku dapat sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikian firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, waktu kecil saya adalah salah satu anak yang rajin datang ke sekolah minggu. Selain suka mendengarkan cerita dari guru-guru sekolah minggu saya juga suka ikut perlombaan seperti CCA, Cerdas Cermat Alkitab, hafal ayat, dan baca indah. Karena kalau kita menang, kita akan mendapat hadiah. Ya, guru-guru sekolah minggu pasti relate dengan hal ini ya. Tetapi untuk memenangkan perlombaan ini Bapak Ibu bukan sesuatu hal yang mudah bagi saya ya. Saya harus mengorbankan beberapa hal. Misalnya waktu bermain saya dengan teman-teman, waktu tidur siang gitu ya. Hanya untuk mengikuti latihan militer dari seorang mama yang punya kepribadian yang sangat perfeksionis. Tak kala ketika dilatih oleh mama, saya kena omelan. Saya kena marah, bahkan saya juga dicubit sampai biru-biru ya. Karena saya tidak mengikuti apa yang mama saya ajarkan. Saya sulit untuk mengerti. Tak kala juga saya menangis karena saya takut menghadapi perlombaan itu sendiri gitu. Tetapi berkat latihan dari seorang mama ini, saya akhirnya berhasil ya memenangkan ketiga lomba ini dan mendapat banyak hadiah. Yang bangga sih mama saya gitu ya. Saya bagian hadiahnya saja gitu ya. Hadiahnya berupa snack, bukan ular ya Bapak Ibu, tetapi cemilan untuk anak-anak gitu. Yang ya habis seketika itu juga karena dibagi kepada teman-teman. Nah Bapak Ibu, pengalaman masa kecil ini ternyata dapat menolong saya ya
untuk menghayati firman Tuhan yang pada hari ini kita boleh renungkan secara bersama-sama. Jadi kalau kita memperhatikan perikop yang kita bahas, nampaknya perikop ini, pasal 9 ini seperti sebuah interupsi. Karena kenapa? Jikalau kita perhatikan pasal sebelumnya, pasal 8 dan pasalnya yang ke-9, kedua pasal ini membahas isu tentang daging yang dipersembahkan kepada berhala. Terus tiba-tiba terselip pasal 9 yang membahas tentang hak dan kewajiban seorang rasul. Apa ini? Nah, salah seorang penafsir Bapak Ibu mengatakan bahwa pasal 9 ini bukanlah sebuah interupsi, melainkan sebuah ilustrasi dari Paulus. Paulus mengilustrasikan dirinya sendiri mengenai prinsip-prinsip yang dia telah kemukakan di dalam ayatnya yang ke-8 dan pasal yang ke-8 dan pasalnya yang ke-10. Nah, Bapak Ibu, ketika saya membaca bagian ini, saya menemukan bahwa ternyata Paulus ini adalah seorang yang sangat suka ya dengan istilah perlombaan gitu ya. Saya menduga Paulus ini orang yang suka berolahraga. Siapa di sini yang suka berolahraga? Ya, tidak ada yang angkat tangan. Ya, dia adalah orang yang suka berolahraga dan dia suka sekali mengikuti sebuah pertandingan gitu ya. Sehingga jika kita melihat di dalam ayatnya yang ke-25, Paulus itu menggambarkan dirinya dan orang percaya itu sebagai atlet-atlet rohani yang dipanggil untuk mendapatkan mahkota. Mahkota dalam hal ini bukan mahkota yang fana, melainkan mahkota yang abadi. Lalu apa yang dimaksud dengan mahkota yang fana? Nah, ini adalah suatu gambarannya Bapak Ibu. Jadi pada zaman dahulu itu di dalam pertandingan olahraga di Korintus, para pemenang itu akan mendapatkan atau menerima mahkota yang indah yang terbuat dari karangan bunga. Nah, di Athena karangan bunga yang diberikan kepada pemenang lomba ini adalah karangan bunga zaitun ya, seperti yang tertera pada gambar gitu ya. Tetapi karangan bunga ini tidak bertahan begitu lama karena ya dia akan cepat layu gitu ya. Nah, sementara yang dimaksud dengan mahkota abadi itu apa? Dia adalah sukacita, kebenaran, kehidupan, dan kemuliaan. Nanti Bapak Ibu bisa baca ayatnya di dalam Alkitab masing-masing ya. Bisa dibaca di sini juga dan nanti setelah pulang ke rumah. Nah, Bapak Ibu, bagi Paulus ini adalah karangan bunga yang tidak akan pernah layu sampai kapanpun. Dan yang berhak menerima mahkota ini adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, Paulus sendiri telah memenangkan pertandingan itu di dalam Kristus. Artinya apa? Ia telah mendapat mahkota yang abadi itu melalui perjumpaannya dengan Kristus. Sekarang tugas Paulus adalah menjalankan pertandingan untuk Kristus. Artinya memenangkan sebanyak mungkin jiwa untuk Kristus. Nah, sebagai utusan Allah, Bapak Ibu, Paulus menyadari bahwa memenangkan jiwa itu tidaklah mudah gitu ya. Itulah sebabnya di dalam tugas yang tidak mudah ini, Paulus terus berusaha untuk menguasai dirinya, melatih dirinya. Sedemikian rupa seperti seorang atlet yang berlatih mati-matian sebelum mengikuti perlombaan atau pertandingan itu sendiri. Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 2 sampai 4, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Maksudnya apa Bapak Ibu? Dalam hal ini Paulus terus berusaha mengenali dirinya, menguji, mengevaluasi kemurnian hatinya ketika ia sendiri menyampaikan Injil. Ia menyadari bahwa
ia memang punya kebebasan ya untuk melayani. Sebagai seorang rasul, tentunya ia punya hak untuk memberitakan Injil kemanapun ia mau. Dan sebagai seorang rasul juga di dalam teks ini kita diberitahu bahwa ia berhak untuk mendapat tunjangan dari jemaat Korintus. Seperti yang telah disebutkan di dalam ayatnya yang pertama dan sampai ke-18. Tetapi menariknya adalah jika Paulus memenangkan jiwa berdasarkan jabatan, title dan haknya sebagai rasul, maka tentunya dia akan tertolak. Kenapa tertolak? Tertolak dalam bahasa aslinya Bapak Ibu diartikan sebagai diskualifikasi atau dikeluarkan dari laga pertandingan karena tidak memenuhi syarat dan kualifikasi dari penyelenggara. Penyelenggara yang Paulus maksud dalam hal ini adalah Kristus sendiri. Lalu bagaimana caranya ya supaya Paulus ini dapat memenangkan jiwa sementara dia tidak menggunakan jabatan dan haknya sebagai seorang rasul? Dia belajar kepada satu pribadi, yaitu kepada penyelenggara pertandingan itu sendiri. Bapak Ibu, Tuhan tidak menarik orang berdosa naik ke surga, tetapi Tuhan mau turun. Di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8, mari kita baca ayat ini secara bersama-sama. 3:2 ya. Hendaklah kamu hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya Bapak Ibu, Kristus rela turun, berinkarnasi, mengosongkan diri untuk memenangkan mereka yang berdosa. Ia menjadi lemah, ia menjadi manusia demi untuk membangun relasi, membangun kedekatan, membangun komunikasi supaya berita keselamatan itu tersampaikan. Itulah sebabnya ia mau hidup berelasi dengan manusia berdosa. Seperti perempuan Samaria, seperti pemungut cukai, seperti Zakheus, seperti mereka yang sakit kusta dianggap najis. Tuhan Yesus mau berteman dengan mereka. Tuhan Yesus mau bersentuhan dengan mereka. Karena ia turun. Bagaimana dengan kita? Paulus menyadari bahwa orang-orang yang menjadi tujuan dan sasaran dalam pelayanannya ini adalah orang-orang yang sulit ya Bapak Ibu. Jika kita baca dalam pasal-pasal sebelumnya gitu ya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang hatinya itu terpaut kepada penyembahan ilah-ilah lain. Terpaut kepada berhala. Orang-orang yang lemah imannya, yang imannya suang-suang kuku. Orang-orang yang keras kemauannya. Orang-orang yang berpendirian teguh. Orang-orang yang dilahirkan dalam struktur jiwa dan kebutuhan hidup yang sama sekali tidak memberi ruang untuk Kristus, untuk kebenaran Kristus. Dan Paulus diutus oleh Tuhan kepada orang-orang yang seperti ini. Ini bukan hal yang mudah. Lalu bagaimana cara Paulus ya mencapai atau membidik targetnya? Paulus belajar menghidupi spirit inkarnasi Kristus, yakni hidup bersama-sama dengan mereka yang berbeda dengan Paulus sendiri. Yang berbeda mungkin pemikirannya, yang berbeda mungkin gaya hidupnya. Paulus mengesampingkan idealismenya. Paulus meninggalkan identitasnya sebagai seorang rasul ketika hidup bersama dengan orang-orang yang berbeda dengan dia. Supaya apa? Supaya Injil itu tersampaikan.
Mari kita bersama-sama membaca ayatnya yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bersama-sama Bapak Ibu. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku dapat sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Paulus belajar dari Kristus. Dan menariknya di dalam ayat yang kita baca ini, kita dapat menemukan ada pengulangan kata memenangkan sebanyak 4 kali. Jikalau kata itu diulang-ulang, itu artinya ada suatu pesan yang tersirat yang hendak disampaikan. Apa Bapak Ibu pesan tersiratnya? Pesan tersiratnya adalah urgensi daripada Injil itu sendiri. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima ayat 8, Rasul Petrus itu mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yang melihat realita yang ada di Korintus pada saat itu, Bapak Ibu, ada banyak sekali bidat dan penginjil-penginjil palsu yang berusaha untuk memenangkan hati jemaat-jemaat di Korintus dan merebut hati mereka dari Kristus. Nah, untuk itulah Paulus harus mengharuskan dirinya untuk bersedia, rela untuk melepaskan haknya sebagai seorang rasul dengan hidup bersama-sama dengan mereka. Membangun kedekatan dengan jemaat Korintus yang berasal dari berbagai latar belakang seperti kita yang hadir pada saat ini, ya. Karena bagi Paulus, Bapak Ibu, mahkota yang sesungguhnya bagi seorang pelayan adalah ketika ia berhasil menyatakan Injil itu dan Injil itu sendiri diterima, bukan ditolak. Kemudian ada kata menjadi sama. Aku menjadi sama seperti. Aku menjadi sama seperti. Apakah dalam hal ini Paulus menjadi sama pola hidupnya dengan mereka? Tidak Bapak Ibu. Paulus tidak membunglon. Ya kita tahu ya binatang bunglon itu kalau dia berpindah tempat dia akan berubah warna seperti warna di tempat di mana dia berada gitu. Tidak. Paulus tidak berkompromi dengan dosa. Dan Paulus juga tidak serupa dengan dunia. Namun ia harus bersinggungan dengan jemaat. Kalau Paulus tidak bersinggungan dengan jemaat, bagaimana jemaat itu bisa mengalami perjumpaan dengan Kristus? Bagaimana dengan kita yang disebut sebagai atlet-atlet rohani gitu ya? Apakah kita telah turun kepada orang-orang yang tidak mau menerima Injil? Apakah kita mau menurunkan idealisme kita terhadap orang-orang yang kita injili? Terkadang kita menerapkan ekspektasi kita, menerapkan pikiran kita kepada orang-orang di dalam spirit penginjilan kita. Apakah kita telah belajar dari Kristus yang mau turun? Kita berada dalam laga pertandingan yang sama, yakni laga pertandingan surgawi. Baik anak, orang tua, pemuda, opa oma, kita adalah orang-orang yang dimenangkan oleh Kristus.
Melalui Kristus kita dimenangkan atas maut dan mendapat mahkota abadi. Inilah yang menjadi penghiburan kita ya Bapak Ibu. Dan pengharapan buat kita. Yang seringkali merasa diri gagal di dalam pelayanan. Yang seringkali merasa diri gagal di dalam kehidupan ini. Gagal di dalam mengikuti pertandingan yang diselenggarakan oleh dunia ini. Kita mungkin tidak mendapat mahkota dari dunia ini. Mahkota yang disediakan dunia ini adalah jabatan, karir, kekayaan, dan segala macam kemewahan dan kesuksesan gitu ya. Kita mungkin gak punya salah satu dari mahkota ini. Mungkin karena keterbatasan kita. Mungkin karena ya kita berasal dari latar belakang keluarga yang sederhana. Kita mungkin adalah orang-orang yang banyak masalah, kesulitan. Kita adalah orang-orang yang sakit gitu ya. Tak kunjung sembuh, terbaring di tempat tidur. Ya sehingga kita tidak berbuat apa-apa. Ya sudah hidup seperti ini saja. Tetapi kita bersyukur bahwa pertandingan yang Tuhan sediakan bagi kita, syarat untuk menjadi seorang atlet dan pemenang bukan karena jabatan, bukan karena rupa, bukan karena fisik, bukan karena kemahiran dan kekayaan, melainkan hati yang mau percaya kepada Kristus dan yang mau menyatakan Injil Kristus. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam perjumpaan dengan Kristuslah kita dan sesama dimungkinkan untuk mendapat mahkota abadi itu sendiri, yakni sukacita, kebenaran, kehidupan dan kemuliaan di dalam Kristus. Tapi yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, adakah kita benar-benar punya kerinduan ya untuk mengenal Kristus? Adakah kita benar-benar punya kerinduan untuk menyatakan Injil seperti Paulus? Adakah kita belajar dari Kristus yang mau turun, yang mau berbaur, yang mau hidup bersama? Adakah kita dengan giat melatih dan menguasai diri kita? Artinya mengontrol diri kita ketika kita berelasi dengan orang yang berbeda dengan kita. Dengan orang yang masih belum menerima Kristus. Kemudian pertanyaan berikutnya. Pernahkah kita merasa tertolak ketika memberitakan Injil kepada seseorang? Ada yang pernah merasa tertolak? Musa ngangguk-ngangguk berarti Musa pernah tertolak. Ya. Apa yang kita rasakan? Ya mungkin sedih ya, kecewa, meninggalkan pelayanan, marah sama Tuhan. Tapi Bapak Ibu, perasaan-perasaan ini adalah respon yang wajar dari sebuah penolakan. Tahun 2019 silam, di dalam kesibukan perkuliahan saya itu mendapat tawaran ya dari teman saya untuk pelayanan misi di salah satu desa pemulung di pinggiran kota Tangerang. Nama desanya itu Desa Bencongan, gitu, Kampung Bencongan gitu ya. Jadi misi dari lembaga yang teman saya adakan ini adalah mengajar les free kepada anak-anak pemulung yang tidak sekolah. Mereka ini mulai dari TK sampai dengan SMP. Dan kita diminta untuk live in atau hidup bersama dengan mereka selama sehari gitu ya. Dari pagi sampai sore banget gitu, bahkan sampai malam gitu ya. Dan pelayanan ini dilakukan tiap Sabtu. Nah, sebelum saya memberi jawaban ya atas tawaran dari teman saya Bapak Ibu, teman saya ini disclaimer atau
membukakan fakta tentang pelayanannya gitu. Bahwa transportasi ke Tangerang itu biasanya kami naik busway karena busway itu murah 3.500, pulang pergi 7.000 gitu ya. Ke arah Tangerang itu sangat terbatas Bapak Ibu. Jadi mesti berangkat itu pagi Sabtu sekitar jam 6. Dan itu pun transitnya 3 kali, jadi berpindah-pindah busway transitnya 3 kali. Untung-untung kalau kita dapat tempat duduk, kalau tidak ya kita berdiri gitu ya selama 2 jam perjalanan. Gitu ya. Dan berdempet-dempetan dengan orang banyak. Lalu setelah menuju tujuan, setelah itu untuk menuju tujuan lagi tempat lesnya, kita harus jalan kaki sekitar 30 menit. Dan setelah les juga saya ditawari untuk pelayanan di gereja teman saya hari Minggu. Jadi saya 2 hari di sana. Nah, waktu mendengar hal ini Bapak Ibu ya, cukup berat bagi saya karena kenapa? Waktu itu saya masih kuliah. Kuliahnya itu tinggal di asrama hari Senin sampai Jumat. Nah, biasanya hari Sabtu itu waktu untuk istirahat dan piket asrama gitu ya. Saya menunda untuk menjawab pertanyaan teman saya ini gitu ya. Kenapa saya menunda? Karena hati saya masih ragu. Nah, setelah saya meminta waktu beberapa hari kepada teman saya untuk memberi jawaban, nah di dalam masa-masa pergumulan itu saya berdoa kepada Tuhan. Doanya begini, Tuhan, apa yang Tuhan mau? Karena sebelumnya memang saya meminta kepada Tuhan, Tuhan, saya ini nganggur Sabtu dan Minggu karena di kampus itu kita tidak diwajibkan untuk weekend. Jadi kita bisa memilih gereja dimanapun kita gereja. Tapi ada kegelisahan dalam diri saya, Tuhan, saya mau pelayanan kemana ya gitu. Nah ada gereja yang minta, tapi Tuhan tolong berikan, kalaupun ada orang yang minta, Tuhan tolong berikan saya tangan, hati Tuhan untuk melayani gitu. Nah setelah dipikir-pikir, apakah ini jawaban dari Tuhan? Tapi kenapa sangat berat ya gitu ya, nggak ada waktu istirahat sama sekali gitu. Nah di dalam pergumulan itu ada api kecil yang membakar hati saya gitu ya. Yang mendorong saya untuk mengatakan ya kepada teman saya. Saya pun tidak tahu api itu dari mana. Tapi saya percaya itu dari Roh Kudus gitu. Karena saya memang meminta kepada Tuhan sebelumnya. Nah ketika saya melayani dan live in bersama anak-anak pemulung ini, kalau saya bergumul Bapak Ibu ya. Karena ini pertama kali, pengalaman pertama saya untuk ikut andil di dalam misi Allah gitu ya. Untuk hidup dengan mereka yang berbeda kepercayaan dengan saya. Karena selama saya hidup, saya tidak pernah berdampingan dengan mereka yang berbeda kepercayaan dengan saya. Tapi Bapak Ibu, sukacitanya adalah ketika melihat antusias anak-anak ini untuk belajar gitu ya. Hal itulah yang, ini fotonya. Ya. Hal itulah yang membakar semangat saya. Untuk mengasihi mereka, mengajar mereka dalam kesederhanaan saya gitu ya. Saya percaya bahwa meskipun itu Injil itu tidak tersampaikan karena mereka juga cukup fanatik gitu ya. Ya, Injil itu tidak tersampaikan dalam bentuk lisan ya, tapi saya percaya bahwa mereka bisa merasakan Injil itu ketika saya mengajar mereka, ketika saya memeluk mereka, mengajak foto mereka, mengajak mereka nyanyi, dan hidup bersama dengan mereka 1 hari dalam 1 minggu. Ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Dan pelayanan ini berakhir tahun 2020 karena COVID. Tidak ada ujungnya Bapak Ibu. Tapi meskipun demikian, meskipun saya tidak mengajar les lagi di sana, tapi sesekali saya memfollow up keadaan anak-anak di sana ya, melalui teman saya yang memang stay melayani di sana. Dan puji Tuhan bulan 12 kemarin saya berkesempatan untuk bertemu mereka lagi dalam konteks ya setiap kita datang ke sana itu kita harus punya konteks ya, bukan datang sembarangan gitu ya. Nah, dalam konteks membagikan baju kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada papa mama. Dan mereka sangat happy sekali. Dan waktu itu saya merefleksikannya, ya kita hanya memberikan baju tapi kita tidak menyampaikan Injil. Tetapi
ya saya percaya bahwa Tuhan bisa bekerja dengan cara-caranya gitu ya. Melalui kehadiran kita pun Tuhan bisa menyatakan bahwa ya Tuhan mengasihi mereka karena kita berbeda dari mereka. Nah, memang benar ya apa yang disampaikan Lose Lev dalam khotbahnya minggu lalu kemarin ya, bahwa ada harga yang harus dibayar ketika kita memberi diri untuk mengikut Kristus. Ada harga yang harus dibayar ketika kita mau mengejar mahkota dari Kristus itu sendiri. Tapi sekali lagi di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat ayatnya yang kelima, Paulus mengingatkan kepada dirinya, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sama seperti Paulus yang terus mengingatkan dirinya Bapak Ibu bahwa ia harus terus memberitakan Injil Kristus. Meskipun ia harus mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, hati, dan perasaannya ya. Mungkin capek mendengarkan orang-orang itu, mungkin capek hidup bersama dengan orang-orang itu. Tapi karena Injil yang diterima dan orang yang menerima Injil itulah yang menjadi hadiah atau mahkotanya, ia berjuang untuk memenangkan orang-orang itu. Bagaimana dengan kita? Adakah kita punya kerinduan